Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan, nikmat sehat, waktu luang, dan nikmat untuk menuntut ilmu agama, dan juga nikmat berjumpa dengan bulan Sya'ban. Jadi nggak terasa kurang dari sebulan lagi Pak Ramadan. Jadi harus tanamkan perasaan rindu, optimis, semangat menanti bulan Ramadan. Jadi menanti bulan Ramadan itu harus ditunggu-tunggu. Sebagaimana dulu ulama salaf 6 bulan sebelum Ramadan mereka udah berharap, udah meminta kepada Allah agar berjumpa. Jadi kita ini startnya kalah jauh dibandingkan ulama-ulama salaf terdahulu. Kalau kita sadar Ramadan ketika TV iklannya sudah sirup ya. Udah iklannya sirup, iklannya kurma, baru sadar, oh sebentar lagi Ramadan. Sekarang enggak, kalau dulu kayak gitu. Ya, kalau sekarang kita tunggu-tunggu kapan nih? Dan di antara cara untuk menyambut, untuk memaksimalkan Ramadan adalah dengan yang namanya persiapan, pemanasan. Karena Ramadan ini olimpiadenya orang-orang yang bertakwa, olimpiadenya orang-orang soleh. Kalau kalian pengen ikut olimpiade kan nggak mungkin nggak pemanasan, nggak latihan. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan yang tepat untuk pemanasan, warming up untuk menyambut bulan Ramadan. Dan bagaimana cara maksimalkan Sya'ban untuk jadi persiapan bulan Ramadan? Maka sebagaimana kita kalau pengen lomba sepak bola, ya ikut misalnya turnamen, ya Anwar Cup misalnya, ya nggak mungkin kita pemanasannya main poli Pak, karena lombanya adalah atau turnamennya sepak bola. Begitu juga Ramadan, karena Ramadan itu adalah bulan-bulan ibadah, maka cara pemanasannya adalah memperbanyak mulai sekarang ibadah Ramadan di bulan Sya'ban. Contohnya apa? Puasa. Jadi Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban untuk latihan biar nggak kaget nanti satu Ramadan. Kemudian memperbanyak apa? Membiasakan sholat malam biar nggak kaget nanti tarawihan sampai jam 9, jam 10 dan seterusnya. Begitu juga baca Quran biar nggak kaget nanti satu hari satu juz. Mulai sekarang latihan. Di antara julukan bulan Sya'ban adalah Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Bahkan sebagian ulama-ulama dulu yang punya kios, yang punya warung, bulan 1 Sya'ban tutup 2 bulan. Ya, ada yang siapa? Tutup 2 bulan untuk menyambut Ramadan. Kalau kita malah Ramadan malah buka lebih lama dibanding ya hari-hari biasa. Jadi ini saran saya, sebagusnya dalam 12 bulan ya kerja 10 bulan. Kerja 10 bulan, dari 10 bulan sisihkan uang untuk bisa hidup di bulan Ramadan tanpa kerja kalau bisa. Ya karena ya meskipun memang peluang untuk banyak dapat duit di Ramadan benar-benar buka lebar, tapi sayang kalau itu membuat kita menjadi nggak fokus untuk memaksimalkan bulan Ramadan. Ya semoga Allah mudahkan kita jumpa dengan Ramadan dalam keadaan sehat dan semangat, dan jadikan Ramadan terbaik daripada Ramadan yang sebelumnya. Hadis yang ke-15. Setelah sebelumnya kita bahas tentang hukum mengusap wajah setelah berdoa, sebagian ulama ya menganggapnya sunnah sebagaimana Ibnu Hajar, dan sebagian pendapat Imam Ahmad dan juga pendapat Imam Syafi'i dalam mazhabnya. Ada juga yang mengatakan bid'ah sebagian Syekh Albani, tapi pendapat yang tepat adalah boleh ya, artinya al-amru fihi wasi', luas, fleksibel. Mau doa ngusap wajah silakan, mau enggak juga silakan. Akan tetapi menurut pendapat Syekh bin Baz dan semisalnya lebih bagus ditinggalkan karena keluar dari khilaf para ulama. Ada yang mengatakan sunnah. Kalau sudah ditinggalkan dosa enggak? Enggak. Ada yang berpendapat dosa. Maka lebih baik, lebih aman ditinggalkan ya, biar kita tidak masuk ke dalam persisihan para
para ulama. Sekarang hadis yang ke-15. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani fi kitabihil Bulughul Maram wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling utama, orang yang paling berhak terhadapku, maksudnya orang yang paling berhak mendapat syafaat dari diriku, orang yang paling berhak aku tolong di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Akhrajahu Tirmizi wa sahahu Ibnu Hibban. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan ulama hadis banyak melemahkan hadis ini. Mereka berpendapat hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah, sehingga tidak kita bisa jadikan hujah. Meskipun demikian maknanya dibenarkan, karena sholawat itu punya banyak keutamaan. Kita Ahlussunnah wal Jamaah enggak anti sholawat, garis bawahi. Kita enggak anti sholawat, tapi kita enggak sholawatan. Jadi ada tambahan an ini yang kadang bikin polemik ya. Kita enggak anti surat Yasin, ya, tapi kita nggak sepakat dengan Yasin an begitu. Kenapa? Karena kita beribadah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Yang paling cinta Nabi itu para sahabat, dan sahabat ternyata memperbanyak salawat, tapi mereka tidak pernah bersalawat an, ya, dengan tambahan imbuhan tersebut. Ya. Salawat adalah ibadah yang Allah perintahkan. Sudah kita bahas pembahasannya kemarin. Kata Allah dalam surah Al-Ahzab 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah saja, malaikat saja bersalawat kepada Nabi. Kemudian kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sampaikanlah salawat dan salam kepada beliau. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa hubungan salawat dengan pembahasan kita? Kita kan lagi ngomongin zikir dan doa. Yang pertama, sholawat termasuk zikir dan termasuk doa. Yang kedua, karena di antara adab berdoa memulai dengan sholawat. Ini sebagian adab yang sering dilupakan oleh sebagian orang. Jangan langsung doa, Pak. Jadi sebelum doa, caranya adalah puji Allah dulu. Kayak misalnya istri kita mau minta beliin sesuatu, muji kita dulu. Habis sekarang tambah ganteng ya. Nah, ini pasti ada maunya. Kulkas 2 pintu, Bi. Oh, itu. Kenapa puji dulu? Begitu juga kita kalau minta sama Allah, muji dulu Allah Subhanahu wa taala. Setelah memuji Allah, kita sanjung Rasulullah dengan salawat kepada beliau. Dan banyak keutamaan bersolawat, ya, meskipun hadis dhaif, banyak keutamaan yang lain. Contohnya adalah hadis Muslim, man shalla alayya wahidatan, siapa yang salawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, sallallahu alaihi asyron, Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali. Artinya kalau kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 kali, ya Allah, ya berikanlah salawat, maksudnya ya Allah, ya, semoga Allah berikan salawat, semoga Allah memuji Nabi SAW di hadapan malaikat, maka balasannya kita akan dipuji oleh Allah di hadapan malaikat 10 kali. Beli 1 dapat 10, mau nggak Pak? Ya, beli 1 baju dapat 10 baju, oh mau. Salawat sekali dibalas dengan Allah Subhanahu wa taala bersalawat untuk kita 10 kali. Kapan disunahkan bersalawat? Tadi ketika memulai doa, ini yang pertama. Waktu-waktu disunahkan bersolawat. Yang kedua, ketika mendengar nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah diantara keutamaan jadi tukang ceramah adalah banyak salawat. Karena ketika dia menyampaikan ceramah atau ngajar, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam satu majelis kadang belasan, kadang puluhan. Ini ya termasuk juga ketika menulis nama beliau. Jangan disingkat SAW, gergaji. Ya, meskipun sebagian ulama mengatakan boleh, dan saya
berpendapat pun boleh menyingkat SAW, SWT, AS, Roma, alaihi salam dan seterusnya. Tapi khilaful aula, kata para ulama, menyelisih yang lebih afdol. Lebih afdol nggak usah disingkat. Karena ulama beda pendapat. Ada yang mengharamkan mutlak menyingkat. Artinya siapa yang nyingkat dipotong, orang yang pertama kali menyingkat itu dipotong. Tapi sebenarnya kalau kita baca literatur referensi ulama terdahulu, mereka udah biasa menyingkat so, lam, mim, sallallahu alaihi wasallam, atau sod saja. Ya, dan ini adalah sesuatu yang tidak usah kita keras-kerasan di dalamnya. Dan ini pendapat juga Ustadz Firanda Fizahullah Ta'ala, dia berpendapat, pendapat Syekh Albani juga beliau tukilkan bahwasanya hukum menyingkat sholawat atau yang semisalnya ini boleh, tapi lebih baik ditinggalkan. Lebih baik enggak disingkat. Jangan sampai tanda-tanda buku sunnah enggak sunnah adalah buku sunnah nggak nyingkat. Kalau ada yang nyingkat, wah ini bukan buku sunnah ini. Ya, kalau ada orang yang misalnya assalamualaikum RWB, wah ini nggak sunnah ini, keluar dari sunnah, enggak ya. Meskipun itu tidak lebih bagus ya, WRWB word gitu ya. Assalamualaikum word atau ASS ini apa jorok ya kalau bahasa Inggris ya. Dan semisalnya lebih bagus nggak usah disingkat Pak, lebih bagus tidak usah disingkat. Yang ketiga, perbanyak di hari Jumat. Nih malam ini nih, udah masuk nih. Nanti di motor banyak sholawat. Jadi zikir itu nggak harus duduk di masjid Pak. Sebagian ulama seperti Syalbani yang mengatakan boleh zikir sambil jalan. Misal nih, habis sholat subuh kebelet, nggak sempat zikir sholat, maka dia boleh ketika sambil jalan ke rumahnya zikir. Ayat kursi dia baca, kemudian surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, An-Nas sambil jalan ke rumah tadi. Boleh zikir setelah sholat. Jadi jangan fulan tuh nggak pernah berzikir dia. Kenapa? Karena dia sering, karena mungkin ngejar bus ke kantornya, ke perusahaannya. Jadi habis sholat langsung kabur dia. Padahal bisa jadi dia di jalan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai malam ini sampai besok sore perbanyak sholawat di hari Jumat. Yang keempat, ketika memulai tulisan setelah bismillah. Jadi di antara adab menulis basmalah, hamdalah, sholawat, salam. Jadi kalau pengen nulis buku, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sholawat, salam. Terutama basmalah. Saya pernah ditegur Ustadz Syafiq ketika saya nulis buku Jika Ustadz Jadi Wasit ya. Bukan promosi Pak ya, karena sudah nggak jualan lagi. Buku itu ketika itu saya fotokopi draftnya untuk diserahkan ke beliau. Beliau komentar gitu ya. Atau bukan buku itu nggak salah, buku Sunan Jaga Kali Mencari Ilmu, bukan Kali Jaga, Sunan Jaga Kali Mencari Ilmu. Itu kumpulan tulisan ya, dikumpulin motivasi belajar agama. Saya nulis, teman-teman nulis. Jadi semua orang 20 orang nulis semua, dijadiin satu buku atau buku antologi bahasanya. Itu dikasih komentar oleh beliau. Saya waktu itu untuk menyingkat kertas sebagai mahasiswa yang hemat, ya basmalahnya saya hapus. Karena di laptop ada, di filenya ada. Saya hanya print isinya saja. Jadi prolognya nggak saya fotokopi. Ditegur oleh beliau. Nah, berbeda dengan kalau ngomong tidak disunnahkan, meskipun boleh-boleh saja. Tidak disunnahkan mengawali dengan basmalah, tapi dengan salam, hamdalah, sholawat, dan salam. Assalamualaikum, alhamdulillahirabbil alamin, atau langsung hamdalah juga nggak masalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Dan yang kelima, ketika masuk dan keluar masjid. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah li abwaba rahmatik, misalnya doa masuk masjid dan seterusnya. Dan salawat itu banyak redaksinya. Boleh Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah assalatu wassalamu alaihi, boleh. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh. Allahumma sholli wa sallim alaihi, boleh. Jadi bebas. Salawat itu lafalnya bebas. Jadi kita nggak bisa menyalahkan teman-teman kita yang mengubah redaksi salawat. Ada salawat A, salawat B, salawat C, bagus, silakan. Yang kita kritik ketika kata-kata
itu menyelisihi syariat. Contohnya menganggap Nabi itu seperti punya sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Seperti salawat nariyah. Salat nariyah ihil kurabu. Saya lupa. Ya pokoknya ada itu. Ya siapa yang hafal, itu ada ucapan yang dikritik oleh para ulama karena terlalu berlebihan. Terlalu mengkultuskan Nabi SAW. Kata Nabi, la tutruni kama atratil yahudu atau Nasara ibnu Maryam. Jangan lebay terhadap diriku. Jangan kultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan putra Maryam alaihi salam, Nabi Isa, yang menganggapnya Tuhan. Ini wahai Muhammad, kalau bukan karenamu ini dunia tidak akan tercipta. Enggak boleh bilang seperti ini. Wahai Muhammad, karena dirimulah kesusahan menjadi hilang, karena dirimulah kesedihan menjadi tiada. Ini enggak benar seperti ini, ya. Jadi kita boleh muji orang, tapi muji itu yang sesuai dengan kadarnya. Kalau kita memuji berlebihan, itu namanya ngejek. Teman kita hitam bilang alam keputih kawan. Kira-kira apa yang terjadi? Nanti ngejek saya. Kenapa? Karena memuji yang berlebihan itu mengejek. Ya, ketika kita memuji Nabi SAW dengan begitu berlebihan seperti punya sifat-sifat rububiyahnya Allah, ini membuat Nabi SAW merasa terhinakan. Karena sahabat yang paling cinta Nabi nggak pernah memuji seperti itu. Kalaupun memuji langsung ditegur oleh Nabi SAW. Masya Allah wa syi'ta, ditegur. Ini kehendak Allah dan kehendakmu Muhammad. Marah Nabi, jangan bilang kayak gitu. Aja'altani lillahi niddan, kau jadikan aku sama Allah itu sama? Enggak. Bilang ini atas izin Allah, kemudian izinku, misalnya begitu. Ya, ini diantara adab terhadap Nabi SAW. Tapi redaksi salawat yang terbaik adalah salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam salat kita setelah tasyahud. Ya, ketika duduk tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Itulah bentuk salawat yang terbaik. Ini hadis yang pertama pada malam hari ini. Hadis yang ke-16 atau hadis yang kedua, kita bicara tentang beberapa hadis zikir pagi petang. Di antara yang menjadikan zikir pagi petang itu sangat luar biasa, adanya Sayyidul Istighfar. Apa namanya? Sayyidul Istighfar. Kita baca hadisnya, wa an Shaddad ibni Aus, dari sahabat yang mulia Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul Istighfar, Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar. Istighfar yang paling baik, istighfar yang paling afdal, an yaqulal abdu, ketika seorang berkata, Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Jadi kita mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau ya Allah. Khalaqtani wa ana abduka, kau menciptakan diriku dan aku ini adalah hambamu. Karena hikmah penciptaan adalah menghamba. Hamba itu maknanya dua. Yang pertama milik, yang kedua beribadah. Itu arti hamba. Menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita milik Allah, yang kedua kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku ya Allah di atas janji, perjanjian, ikatan kepadamu semampuku. Apa ikatan kita sama Allah Subhanahu wa taala? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini misaqon ghalidha, ikatan yang kuat. Kita anak Adam udah berjanji akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, enggak berbuat syirik kepada Allah. Ini diantara adab. Sebagian ulama mengatakan adabnya adalah memulai dengan kalimat-kalimat rububiyah, kalimat-kalimat uluhiyah. Jadi ketika kita mau berdoa, bilang la ilaha illallah, begitu. Dipuji Allah, dan antara pujiannya adalah mengucapkan kalimat tauhid. Seperti ini, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kemudian selanjutnya ini adalah ucapan yang sangat bagus, ya. A'udzu bika min syarri ma shana'tu. Aku berlindung ya Allah dari keburukan yang aku perbuat. Maksudnya apa? Dosa, maksiat.
dan keburukan balasan dari apa yang aku berbuat. Kalau aku berbuat dosa kan harus dibalas di dunia atau di akhirat. Berdoa agar kita terlindungi dari balasan buruk tersebut. Sebagaimana hadis dalam khutbatul hajah, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Berlindung kepada Allah dari dua hal. Yang pertama jiwa kita yang buruk, yang ketiga dengan amal kita yang buruk. Karena jiwa ada tiga, nafsu ada tiga. Yang pertama adalah nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Ini jiwanya luar biasa. Mengajak kepada kebaikan, malam-malam yuk pengajian, itu jiwa yang tenang. Mencegah dari keburukan. Yang kedua nafsun lawamah, nafsu yang galau, nafsu yang sering mencela pemilik dirinya. Kenapa? Karena labil. Kadang dia mengajak kepada kebaikan, kadang kepada keburukan, dicela. Oi kau ini masih baik ini. Dalam hati itu nyesel, tapi masih dikerjakan ya larangan Allah. Nafsu kita memberontak. Ya, artinya ada ketidakseimbangan antara nafsu dengan diri kita dan itu saling ya mencela. Ini namanya nafsu lawamah, nafsu yang labil. Kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya. Ngaji, tapi masih enggak berubah. Ini nafsu lawamah, sampai kapan kau ini terus? Dan yang terakhir yang paling bahaya, nafsun la'amaratun bisu, jiwa yang mengajak kepada keburukan. Mengajak kepada keburukan, melarang kepada kebaikan. Ini lawan dari nafsun mutmainnah. Nah, ini yang kita berlindung dari dirinya. Dan amalan-amalan yang buruk, yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian konsep selanjutnya ini bagus sekali ya. Tolong diperhatikan kata Nabi dalam Sayyidul Istighfar, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zanbi. Ada yang wa abu'u bi zanbi, ada langsung tanpa laka, ada yang dengan laka. Artinya aku kembali kepadamu ya Allah dengan dua hal. Kalau ada kebaikan ini atas nikmatmu kepadaku. Jadi kalau kita dapat kebaikan, tolong sandarkan kepada Allah. Aku itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa abu'u laka bizanbi. Dan kalau dapat keburukan, tolong sandarkan ya Allah, aku kembali kepadamu dengan mengakui ini karena dosaku. Ini konsep hidup bahagia luar biasa, Pak. Dapat kebaikan, alhamdulillah. Dapat keburukan karena dosa saya, beristighfar, astaghfirullah. Itu. Dapat kebaikan, alhamdulillah. Dapat keburukan, astagfirullah. Ya, misalnya ban bocor. Aduh, ini mungkin gara-gara saya pagi tadi nggak baca zikir pagi petang nih, begitu. Misalnya ditimpa sakit, tiba-tiba mau kajian mulus, nggak kajian. Oh, ini gara-gara pagi tadi aku gibahin teman saya. Artinya dia akan daripada mencari kambing hitam yang tidak bersalah, ya berarti kambing sekarang mahal ya. Lebih baik dia mengkambing hitamkan diri sendiri. Karena kalau kita kambing hitamkan diri sendiri, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ini diantara makna abu ulaka bizanbi. Sehingga poinnya faghfirli, ampuni aku. Kita dicela orang, mungkin saya pernah cela orang lain, ya Allah, ini dosa saya. Ketika mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh bos kita, ya padahal karyawan yang lain nggak lebih bagus tapi dia yang dapat apresiasi. Oh ya, mungkin saya kurang maksimal dalam bekerja, dalam mengemban amanah, kurang jujur. Oh, ini dosa saya. Sehingga nggak hasad, nggak benci, nggak uring-uringan, nggak kecewa dan seterusnya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti meminta ampunan itu dua. Yang pertama adalah minta dosa dimaafkan, yang kedua minta dosa ditutupi. Itu arti pengampunan. Allahumma firli, Rabbi firli, artinya ya Allah maafkan dosaku dan tutup dosaku. Bukan orang munafik nutup dosa. Dosa munafik ente nggak mau ngakui dosa. Enggak, kita diperintahkan menutup dosa. Tanda kita tuh nyesel. Karena kalau kita bergangga dengan dosa itu nggak tobat, namanya nggak nyesel. Karena itulah kata Nabi, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Semua umatku diampuni selama dia itu masih nyesel.
Kecuali mujahirin, orang yang berbangga-bangga dengan dosanya. Allah tutup dosanya, nggak ada yang tahu semalam dia sedang kenapa. Tapi dia besok paginya bilang, "Wih, saya semalam ya 1 botol habis. Ya, saya semalam ya sama fulana. Saya semalam ya 1 bungkus habis." Saya enggak, ini diantara tanda orang yang enggak mengakui, tanda orang yang tidak ya menganggap dosanya sesuatu yang besar. Dan insyaallah saya husnuzon semua hafal Sayyidul Istighfar, Pak ya. Ini sering kita baca. Ustadz, apa emang keutamaan zikir pagi petang termasuk Sayyidul Istighfar? Kata Nabi dalam lanjutan yang tidak disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini, wa man qalaha minan nahar, kata Nabi SAW, siapa yang menyebutkan di waktu pagi, di waktu siang, mukinan biha, meyakini maknanya dengan hati, dengan menjiwai lafal-lafalnya, famata min yaumihi, meninggal dia qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah, maka dia penghuni surga. Kita udah belajar maknanya tadi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, terus kita paham. Kita baca itu dengan penuh penghayatan, meninggal setelah itu masuk surga, kata Nabi SAW. Wa man qalaha minal lail, siapa yang membacanya di waktu malam atau di waktu sore, habis asar, habis maghrib, dia baca itu misalnya dengan penuh keyakinan, wa huwa muqinun biha, yakin, wa mata qabla an yusbiha, malamnya meninggal. Ya, ketika bangun udah malaikat mungkar dan nakir. Maka kata Nabi, fahuwa min ahlil jannah, dia masuk surga. Berarti zikir pagi petang keutamaannya kalau kita jaga setiap hari, kapanpun kita meninggal semoga kita menjadi penghuni surga, Pak. Jadi bukan cuma sekedar ya lisan biasa, apalagi kalau teman-teman sudah biasa, nggak nyampe 5 menit itu. Ya, tapi jangan, yang penting dihadiri maknanya. Maka nggak masalah sambil baca artinya, belajar bahasa Arab, memahami. Ya. Dan banyak sekali keutamaannya, diantaranya adalah istighfar itu sendiri. Ya, banyak istighfar itu solusi. Kalau kita belajar fikir istighfar itu solusi dalam segala permasalahan hidup. Bukan ruqyah, nyalahin jin, bukan. Anda ya tidak dapat jodoh, Anda belum punya keturunan, Anda masih miskin, istighfar jawabannya. Ya, Anda butuh uang, sama saya juga. Sekarang ada Anda butuh uang cepat gitu ya. Enggak, bukan ke gadain BPKB solusinya, Pak. Istighfar. Saya termasuk yang lama dapat keturunan ya. Dalam sebuah grup WhatsApp alumni, ada yang teman yang nyeletuk, di sini siapa yang belum dapat anak? Ada teman bilang, si Roni itu belum dapat. Terus kakak kelas bilang, kurang istighfar. Gitu. Waduh, dalam itu. Tapi benar. Benar. Akhirnya kita rutinkan, usahain 1 hari 1 istighfar. Target, jangan lupa. Dan alhamdulillah Allah berikan itu semua, Pak. Alhamdulillah. Ya, meskipun baru 1. Baru 1. Ustaz Taufik sudah 3, Ustaz Hidayat sudah 3 ya. Ngepur ya. Nanti kita kalahkan dari ibunya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ketiga, wa anistaghfiru rabbakum, istighfar, minta ampun kepada Tuhan kalian, summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan. Allah akan berikan kebahagiaan hidup yang luar biasa. Jadi kalau hidup kita kurang bahagia, mungkin karena kita banyak dosa, sedikit istighfar. Dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Tuhan kalian, minta ampun kepada Allah. Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan. Karena hujan ini keberkahan, tanda rezeki itu hujan. Karena itulah kita enggak pernah diminta, ya Allah jangan hujan. Tapi ya Allah pindahkan hujan ke tempat yang membutuhkan. Karena hujan itu berkah. Dan berkah jangan dihilangkan, tapi dipindahkan ke tempat yang mungkin lebih membutuhkan. Hujan terus banget, ya Allah, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkan tempat sekitar kami, jangan di atas kami. Jangan hujan. Hujannya pindahkan ke tempat lain yang lebih membutuhkan, ke lembah-lembah, ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke kebun-kebun yang lebih
membutuhkan. Kalau hujan curahnya terlalu deras ya. Kemudian wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kemudian Allah berikan 4. Yang pertama anak keturunan. Yang kedua adalah harta. Jadi pengen harta mungkin kurang istighfar, banyak dosa kurang istighfar. Yang keempat Allah berikan kebun-kebun. Yang kelima Allah berikan sungai-sungai, tanda ya usaha kita Allah berkahi, rame. Jadi daripada ngeluhin omzet yang sedikit, mungkin kita kurang istighfar. Coba Nabi sudah diampuni dosanya sebelumnya dan setelahnya. Ya. Dan beliau beristighfar minimal 100 kali dalam sehari. Kita istighfar kapan? Istighfar 15 kali setelah sholat 3 kali ya. Astagfirullah, itu aja. Sisanya nggak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Sayyidul Istighfar benar-benar luar biasa karena ada esensi mengakui dosa. Ini Pak, i'tiraf bizanbi, abu'u laka bizanbi, aku kembali kepadamu dengan mengaku aku ini banyak dosa. Sehingga nggak boleh ujub, nggak boleh kita sombong, saya ini banyak amalnya. Karena muhasabah itu jangan hitung amal Pak, hitung dosa. Ada sebagian kan buku tracker ibadah gitu ya. Ya bagus sebenarnya ya, karena saya juga pakai ya, tapi lebih kepada tracker dosa. Tapi jangan sampai bukunya dibaca orang. Dosa ini hari ini apa aja nih, nggak usah ditulis tapi dipikirin aja. Udah hari ini saya gini, hari ini saya begini. Sehingga kita tutup hari dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata para ulama, di antara sunnah para nabi dalam berdoa adalah mengakui kesalahan diri. Nabi Adam dengan Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, kemudian inni kuntu minaz zalimin, Nabi Yunus, dan banyak nabi-nabi Musa. Bahkan Nabi kita SAW berdoa dan ngajarin doa kepada Abu Bakar Siddiq, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Jadi intinya kita ngakui salah dulu. Ngakui salah menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian kita lanjut di hadis yang ke-17 atau hadis ketiga. Ya, pokoknya Masya Allah kalau kita baca terjemahan zikir pagi petang itu luar biasa. Udah komplit udah Pak. Cuman kita aja kadang nggak memahami maknanya. Di antara doa yang sangat luar biasa ini doa ini. Hadis yang ke-7. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga mudah keduanya. Qala lam yakun Rasulullah SAW yada'u haula'il kalimati hina yumsi wa hina yusbih. Kata Ibnu Umar, Nabi SAW nggak pernah ninggalin di pagi dan sore, pagi petang, zikir-zikir berikut ini. Allahumma inni as'alukal afiyah, ya di sini langsung afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku minta kepadamu afiyah, keselamatan pada 4 hal. Selamat pada agamaku. Selamat maksudnya agama berarti selamat dari kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, dan selamat duniaku. Ya, kita di dunia butuh keselamatan. Selamat dari tsunami, gempa, kemudian reruntuhan, dari kecelakaan dan seterusnya. Wa ahli wa mali, juga keselamatan pada keluargaku. Lagi anak-anak zaman sekarang kadang main keluar nggak tahu kemana, kadang berbahaya. Minta keselamatan. Wa mali, harta kita. Bisa saja Allah hilangkan dalam sekejap. Rumah kita yang kita bangun bertahun-tahun, gempa bumi hilang. Seperti di Turki, Suriah, subhanallah, gedung yang tinggi hilang dalam hitungan detik saja. Minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, Allahumma sur aurati, ya Allah, selanjutnya tutuplah auratku. Bukan aurat pakai baju, maksudnya aurat adalah aib-aib celaku. Karena kita semua punya aib, punya celah, mungkin khilaf, mungkin salah. Dan berdoa sama Allah, tutup. Karena kalau tertutup, tanda kemungkinan diampuninya lebih besar. Sebagaimana ketika itu ada sebuah kisah, seorang yang banyak dosa, ya, di hadapan Allah di hari kiamat, ngelihat lembar dosanya begitu banyak, dia menganggap subhanallah, ini hancur saya, ini binasa nih, banyak banget. Ternyata Allah mengatakan, saya telah tutup di dunia
maka saya pun akan tutup di akhirat. Engkau pergilah masuk ke dalam surga Allah subhanahu surgaku dengan rahmatku subhanallah. Ya, jadi berusaha untuk menutup, bukan menutup meneruskan dosa, bukan. Berusaha meninggalkan, tapi kan terjatuh tutup. Ustadz, gimana dengan seorang artis-artis yang menyebutkan dosanya di masa lalu? Maka jawaban hukum asalnya nggak boleh. Saya dulu ini main musik, ngeband di mana-mana, tapi saya sekarang taubat misalnya. Kalau nggak ada maslahat nggak usah. Tapi kalau dia ada maslahat dan sudah teruji istiqomah, mungkin kayak 5 tahun udah ngaji sunnah, bolehlah dia sedikit memberikan testimoni, bukan dengan rangka berbangga-bangga dengan dosa masa lalu, tapi menginspirasi. Kalau saya saja yang hidup dengan musik, yang udah keluar negeri, yang udah dapat royalti triliunan bisa ninggalin, apalagi kamu yang cuma dengerin pakai wifi tetangga pula. Ya, beli kaset tidak pernah yang original, ya kan, cuma download di YouTube, download di internet. Sok-sok aku tuh susah ninggalin. Subhanallah. Adanya orang seperti ini ngasih inspirasi, mereka aja bisa ninggalin. Ya, apalagi kita seharusnya, ya. Ini diantaranya. Kalau ada maslahat. Wa amin rawati, kemudian kata Nabi SAW, dan tolong berikan ya Allah ketenangan, keamanan dari rasa takut dan khawatir. Subhanallah, doa sudah komplit Pak. Tutup aib, kemudian tolong tenangkan hati yang galau, ya. Bukan minta kepada langit, ya, wahai langit tenangkan aku, enggak, atau malam tenangkan aku misalnya, tapi minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa amin rawati, ya Allah hilangkan kekhawatiran di dalam hatiku. Karena kita ini yang bikin kita nggak bahagia itu dua: kesedihan di masa lalu dan kegalauan di masa depan. Kekhawatiran, nanti makan apa, nanti kerja apa, nanti gimana, nanti anak saya sekolah gimana, sekarang sekolah mahal-mahal, nanti ini kegalauan masa depan. Sehingga di antara bentuk kenikmatan surga, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dengan masa depan dan tidak bersedih atas masa lalu. Inilah namanya kebahagiaan. Wahfadni min baini yadayya min khalfi wa yaminan shimali wa min fawqi. Dan jaga aku ya Allah, lindungi aku. Kalau Allah yang jaga, preman mana yang bisa ngalahin, Pak? Kalau Allah yang jaga, ya Cuk Norris, ya, atau siapa itu, ya, atau Mad Dog, ya, preman-preman di film-film itu nggak akan bisa ngalahin, karena yang jaga kita Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jaga kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas. Jadi subhanallah, keburukan seperti apa yang datang, ini bisa jadi kita ini bisa hari ini tenang, nggak ada masalah, mungkin gara-gara pagi tadi kita baca zikir pagi petang. Bisa jadi kita ya besok pagi sampai malam aman, tidurnya nyenyak, ya besok paginya sehat, mungkin disebabkan tadi sore kita zikir pagi petang, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kecelakaan ke kajian, bisa jadi sakit pagi-paginya, bisa jadi hilang hartanya dan seterusnya. Kemudian wa a'udzu bi'adzamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung kepadamu dengan keagunganmu ya Allah dari terjatuh bahaya dari bawahku. Kata para ulama maksudnya adalah bahaya dari bawah itu apa? Longsor, ya. Atau tanah ambles. Karena di antara azab zaman dulu kayak gitu. Korun itu kan azabnya apa? Ambles. Dia sama harta-hartanya yang dia begitu bangga-banggakan ambles ke bumi. Sehingga di Prabu Mulai disebut harta dalam tanah disebut harta korun, karena harta-hartanya tertimbun dalam tanah. Begitu juga hadis seorang yang isbal dengan sombong, petantang-petenteng, dalam hadis dikatakan dia ditenggelamkan oleh Allah dalam bumi sampai hari kiamat. Maksudnya azab kuburnya, ya. Wallahu ta'ala alam. Hadis ini akhrajahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahu Al-Hakim, ya. Jadi di antara ibadah yang bisa menjadi pelindung kita selain baca Quran, Pak, zikir pagi petang.
Banyak Al-Quran, ada 3, 4 atau lebih ayat yang memerintahkan kita berzikir di pagi dan petang. Dan ini adalah Ahzab 31, 32. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, ya Allah, wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kemudian wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, pujilah Allah di pagi dan petang. Kapan pagi dan petang? Ini kita akan bahas kapan waktu zikir pagi dan petang. Waktu pagi dimulai dari masuknya waktu subuh. Ya, masuk terbitnya fajar, fajar shadiq. Ya, fajar kedua. Atau bahas sederhananya dari setelah sholat subuh sampai ulama beda pendapat. Ya, ada yang bilang sampai terbitnya matahari. Jadi kalau jam 7 nggak bisa lagi, jam 8 pagi nggak bisa lagi. Tapi yang lebih tepat adalah sampai waktu duha. Jam 7 nggak masalah, jam 8 nggak masalah. Bahkan saya berpendapat, ya, ngikuti pendapat ulama, kalau ada udzur, lupa, sibuk, ya rempong pagi-pagi, boleh sampai menjelang zuhur. Karena pagi itu kata para ulama dari terbit matahari atau fajar sampai tergelincirnya matahari. Tapi yang lebih utama setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, itu waktu yang paling bagus untuk zikir pagi. Kemudian yang petang dimulai dari masuknya waktu asar atau setelah sholat asar. Ulama pun beda pendapat waktu akhirnya. Ada yang mengatakan sampai terbenamnya matahari, ya. Ada yang mengatakan sampai sepertiga malam pertama, jam 9 masih bisa, jam 10 masih bisa. Dan pendapat yang lebih tepat, ya, kalaupun ada uzur, ada kesibukan, Ustadz saya habis maghrib itu pengajian Pak Ustadz, nggak enak sama Ustadznya, jadi kira udah fokus dan seterusnya misalnya, padahal boleh-boleh saja, maka diperbolehkan dia sampai setengah malam atau sampai akhir waktu isya. Karena pendapat yang tepat adalah waktu isya sampai setengah malam pertama. Allah Ta'ala alam. Kita dengarkan azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan, ya, tentang waktu zikir pagi dan petang. Maka yang lebih tepat, ya, adalah waktu subuh sampai waktu duha. Ya, kalau ada sebab udzur boleh sampai zuhur. Waktu petang dari habis asar sampai sepertiga malam pertama. Ya, waktu isya sampai waktu isya. Kalau emang ada uzur boleh sampai pertengahan malam, dan diutamakan di awal waktu. Ya, yang lebih afdol zikir pagi antara sholat subuh sampai terbitnya matahari, dan zikir petang antara sholat asar sampai terbenamnya matahari. Dan boleh acak, tidak ada urutan. Ustadz saya itu hafal yang tengah-tengah Ustadz, atau baca itu dulu, boleh. Lebih bagus baca semua. Tapi kalaupun ternyata Ustadz saya cuma sebagian, nggak masalah. Semakin banyak semakin bagus, dan enggak masalah dicicil. Misalnya dia habis subuh cuman 3 zikir, nanti di rumah jam 6 3 lagi, nanti ketika di kantor 3 lagi, enggak masalah. Dan tidak masalah. Dan enggak masalah baca. Saya waktu SMA pun baca. Saya beli bukunya, baca. Di setelah sholat itu baca. Dan itu tidak memudaratkan, ya. Meskipun yang lebih bagus ya dihafal, lebih bagus, karena hafalan kalau ketinggalan bukunya kan bisa mau di motor, mau di mana, karena sudah hafal. Seperti kita misalnya baca Al-Fatihah, kan enggak saya lihat mushaf dulu, enggak, karena sudah hafal. Minimal bismillah hafalkan Pak, zikir habis sholat dan zikir pagi dan petang. Kita loncat sedikit hadisnya ke hadis yang ke-20 di bab ini, atau ke-21, biar berkaitan dengan zikir pagi petang, ya. Saya izin langsung ke hadis yang ke-21. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha, Nabi ketika pagi hari yaqulu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur.
Nabi kalau pagi hari berdoa, ya Allah bika asbahna, karenamu kami di waktu pagi. Ini maksudnya ulama berbeda pendapat, ada dua pendapat. Yang pertama maksudnya kami ada di waktu pagi karena engkau yang menciptakan waktu pagi, karena engkau yang mendatangkan waktu pagi. Karena Allah yang mendatangkan pagi dan sore, siang dan malam, itu semua Allah yang mengaturnya. Dan uniknya nggak pernah ada yang terlambat atau saling salib, Pak. Ya, misalnya jam 8, kok belum tenggelam-tenggelam mataharinya, ternyata mataharinya ngaret. Ya kayak kita sekolah atau kantor misalnya ngaret, enggak pernah. Atau loh kok ini jam 7 pagi masih gelap ya? Oh mataharinya terlambat, bangun nonton Liga Champions semalam. Enggak. Allah langsung begitu rapi, tulu syam, ghurubu syam, matahari terbit, terbenam, zawalnya, subhanallah. Ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu begitu indah, begitu sempurna. Nanti hari kiamat baru ya putar balik. Mataharinya putar balik, terbit dari tempat terbenamnya. Orang semua beriman, wah matahari terbit dari barat, semua beriman, semua ingat Allah, tapi sudah terlambat. Tobat itu deadline-nya dua. Deadline tobat yang pertama ketika nyawa sudah di kerongkongan, innallaha yaqbalu taubata ahadikum ma lam yughargir, selama dia belum berada di kerongkongan. Yang kedua ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya, ya. Dan semoga kita nggak nyampe hari kiamat, Pak, ya. Bagian orang pengen ketemu hari kiamat, penasaran, seru. Jangan, Pak, itu azab Allah untuk seburuk-buruk manusia. Saya waktu SMA kenal Hidayah Sunnah, penasaran ketemu Dajjal. Pengen ketemu Ya'juj dan Ma'juj gitu ya. Ini subhanallah. Jangan sampai, Pak. Jangan sampai khawatir ketemu jadi pengikutnya kita. Bahaya waliyazubillah. Begitu juga hari kiamat, jangan penasaran, udah. Mati husnul khotimah udah. Yang penting mati di atas tauhid, Pak. Nggak harus mati lagi pengajian, lagi sholat, enggak. Husnul khotimah tuh nggak sesempit itu. Kita mati dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, kalau kita mati di atas tauhid dan sunnah, husnul khotimah, insyaallah. Cuman bisa nggak kita istiqomah di sini? Ya, ini yang jadi PR kita sepanjang hidup kita. Yang pendapat yang kedua maksudnya karena engkaulah kami masih hidup di waktu pagi, ya Allah. Makasih. Begitu juga sore. Bika asbahna, bika amsayna. Kami masih ketemu pagi ini itu karenamu, kami masih ketemu sore itu karenamu. Dan ada redaksi yang berbeda. Ketika kita sore, wa idza amsa qala misla zalika illa anhu qala wa ilaikal masir. Kalau pagi nusyur, kalau sore masir. Dan saya dulu sering bolak-balik, Kak. Nah, saya orangnya nggak jago ngafal, ya. Gimana nih kadang nulis ke masir, sehingga saya huruf ya O P Q R L M N M N, kan M dulu baru N. Nah, ini sebaliknya, di lawan. Jadi N dulu baru M, nusyur dulu baru masir. Dan nusyur juga sama kayak doa bangun pagi, ya, bangun tidur, sehingga mirip dengan nusyur. Wa idza qama, kata Nabi, kalau seorang berdiri bangun dari tidurnya, qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kepadamulah kami dibangkitkan. Maksudnya apa? Tidur itu seperti kematian. Akhul maut, kata para ulama, saudaranya kematian. Mirip kematian itu. Ruh kita pun dicabut oleh Allah sebentar, nanti dikembalikan lagi. Ya, kalau dicabut dan dibalikan namanya meninggal. Namanya meninggal. Sehingga ketika bangun, alhamdulillah masih Allah berikan kesempatan. Saya kemarin khutbah di Al-Madinah. Judul khutbahnya adalah nikmat dunia yang paling mahal, dan nikmat itu adalah waktu. Karena tanpa waktu kita nggak bisa menikmati kenikmatan dunia. Punya uang banyak tapi nggak punya waktu nikmatinya, nggak nikmat. Punya makanan enak, nggak ada waktu menikmatinya, nggak nikmat. Sehingga waktu ini nikmat yang paling besar.
Dan orang-orang yang sudah mati pengen kembali ke dunia, bukan pengen minta harta, bukan pengen ketemu anak-anak, tapi minta waktu sehari aja. Pengen beribadah, pengen pengajian, pengen sholat, pengen baca Quran, pengen sedekah, tapi time is over. Sehingga kalau kita masih punya waktu, alhamdulillah. Jadi hendaklah bersyukur di setiap waktu, Pak. Jadi ini tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini sekarang masih ada, sore ini masih ada, ya. Dan ingat, wa ilaikal nusyur, kita pasti akan kembali. Wa ilaikal masir, kembali sama Allah, nusyur dibangkitkan, kembali dibangkitkan. Mau di waktu apapun harusnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah bersyukur atas nikmat waktu, kesempatan hidup. Kita ini cita-cita jutaan manusia di alam kubur, Pak. Kita ngeluhin ekonomi, ngeluhin inilah, ngeluhin itulah. Kitanya banyak ngeluh, padahal kita ini adalah idamannya orang yang udah mati. Ya, kenapa kita nggak maksimalkan waktu ini untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara zikir pagi tadi. Jadi zikir pagi petang ini reminder kita untuk kita ini akan mati. Pagi ini karena Allah nikmat, sehingga selalu kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi petang ini perlindungan benar, Pak. Mungkin teman-teman bisa membandingkan kalau suatu hari lupa zikir dengan berzikir. Ya, kalau zikir tuh setelah pagi misalnya sore zikir tuh Masya Allah, meskipun ada masalah tapi tenang, mudah urusan hidup kita. Tapi kalau nggak zikir, lupa zikir, subhanallah, oh iya ini gara-gara nggak zikir pagi tadi, ini gara-gara zikir sore, dan seterusnya. Kita lanjutkan hadis satu lagi ya mungkin ya. Hadis yang ke-18, kembali lagi ke atas ya, lanjutan hadis yang tadi. Jadi insya Allah kita 2 pertemuan lagi nih, hari ini tanggal 23 minggu depan tanggal awal-awal Maret, kemudian pekan kedua Maret insya Allah kita khataman ya. Khataman mungkin sedikit kita khataman ya, yang mau makan silakan bawa makanan sendiri ya. Bawa beli gorengan, ini beli ini, ngumpul di sini. Nah, ya untuk khataman kita Bulughul Maram, alhamdulillah. Sebelum kita nggak bisa makan isya, makannya maju. Jadi maghrib karena buka puasa bersama ya, buka puasa bersama. Ya, kita lanjutkan hadis satu lagi. Hadis yang ke-18 atau hadis yang ke-5 ya pada pekan ini, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar semoga Allah berdua keduanya, kana Rasulullah yaqul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa faj'ati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 4 hal. Yang pertama, zawalu ni'matik, hilang nikmat darimu. Yang kedua, tahawuli afiyatik, berubahnya kesehatan yang kau berikan. Apa beda hilang sama berubah? Kalau hilang nggak ada ganti, namanya hilang. Kalau berubah diganti dari yang baik kepada yang buruk, dua-duanya nggak enak. Sehingga kita minta sama Allah, jangan hilangkan dan jangan ubah. Dan Allah Maha Kuasa atas menghilangkan sesuatu. Nikmat Allah, apa sih yang nggak mungkin? Orang yang paling kaya bisa jadi miskin 1 hari, ya, salah transfer rekening atau dibobol rekeningnya, atau misalnya rumahnya dicuri. Orang yang ganteng sekali 1 hari bisa Allah jadikan jelek, kecelakaan, ya, farah sehingga dia hancur wajahnya. Rumah yang megah, lihat gempa kemarin Suriah, Palestina, Suriah, di Suriah Turki, itu gedung-gedung tinggi itu hilang semua, rata semua. Apalagi sekedar rumah kita 1 tingkat. Nah, jadi kita berlindung sama Allah jangan sampai nikmat ini hilang. Dan yang nikmat paling bagus itu Pak adalah nikmat akhirat. Duduk di pengajian ini nikmat, sholat di masjid nikmat, ya, bisa kenal sunnah nikmat. Itu yang berharap jangan sampai hilang. Karena kalau udah hilang ini hilang semua.
Ya, selama dunia kita yang hilang itu tidak membahayakan kita. Selama kita orang paling miskin, paling jelek, paling susah di dunia, kalau masuk surga semua akan jadi orang yang paling kaya. Asal punya agama, asal punya iman. Tapi kalau sudah kehilangan iman, apa gunanya harta yang gede? Iman kita hilang, nikmat hidayah hilang. Mau kita paling ganteng, paling kaya, paling terkenal, paling kuasa, paling punya jabatan, kalau kita masuk neraka hilang semua itu semua. Sehingga ya berdoa sama Allah jangan sampai nikmat kita hilang, terutama nikmat yang berkaitan dengan agama. Dihafalkan doa-doa seperti ini. Yang kedua, tahawuli afiatik, hilang nikmat sehat. Subhanallah. Selain nikmat waktu yang sering dilupakan, nikmat sehat. Kalau sakit itu semuanya pengen, ya Allah, pengen ibadah, pengen pengajian, pengen ini, pengen itu. Tapi ketika sehat lupa, tidak kajian. Ya, sehat ini penting. Banyak uang, sakit nggak bisa nikmati. Ya, banyak harta, sakit, aku akan enak, sakit jadi nggak enak. Ini makanan enak, lagi sakit, aduh, nggak nafsu makan, kenapa sakit? Jadi jangan sampai berubahnya nikmat sehat jadi nikmat sakit. Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga teman-teman yang diuji dengan penyakit Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Yang ketiga, datangnya azab murkamu tiba-tiba, wa faj'ati niqmatik, dan tiba-tiba datang azab murka amarahmu. Jadi enggak boleh merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu adil. Ada yang namanya istidraj. Apa istidraj? Ketika Allah menunda azabnya. Jadi ada orang mungkin tetangga kita, dia nggak pernah sholat, ya dia hidupnya hartanya haram, tapi hartanya naik terus, banyak terus, usahanya buka terus, ya naik pangkat terus. Sedangkan kita jujur, kita sering kajian, kita sering ke masjid, malah omzet kita nurun terus. Ini harus ubah konsep. Ingat, kaya bukan tanda cinta, sebagaimana miskin bukan tanda benci. Ya, jangan mengatakan, oh Allah ini sayang sama saya. Saya buktinya nggak pernah sholat tapi sehat-sehat aja, badan saya sehat, nggak pernah sakit, anak saya banyak, harta saya banyak. Ini buka cabang lagi, insya Allah. Insya Allah juga. Ya, itu istidraj, Pak. Allah tunda. Justru itu yang bahaya. Kalau orang berdosa Allah kasih azab enak, biar ingat, salah dikit dilempari batu. Aduh, iya, oh salah ya itu. Salah lagi dilempari batu lagi. Nah, yang nggak dilempari batu, tuh batunya disimpan. Siko, 2, 3, 4, 10, 20. Nah, kalau kita kan lemak, batu kecil tadi, kerikil tadi. Dosa sekali dilempari kerikil siko, sadar balik lagi. Itu kalau ditunda-tunda itu justru bahaya. Ini saya nih bermaksiat terus, tapi kok saya tambah sehat, saya tambah kaya, saya tambah terkenal, saya tambah dapat apa yang saya inginkan. Bahaya, batunya sedang disiapkan. Sekali kena mati. Kalau kita kan cuma kerikil kecil tadi. Sehingga bersyukurlah ketika orang yang berbuat salah langsung Allah kasih sakit. Orang yang berbuat salah langsung Allah uji dengan ekonomi finansial yang turun. Berbuat dosa Allah kasih misalnya ya jabatannya turun dan seterusnya. Itu tanda Allah sayang, karena balasannya disegerakan. Tapi ketika balasannya Allah tunda-tunda, ini bahaya. Kata Allah dalam Al-An'am 44, falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka lupa dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai, mereka justru Allah berikan segala pintu terbuka segala sesuatu. Lihat orang Eropa, orang Amerika itu kan berbuat syirik. Kenapa mereka maju, Pak Ustaz? Kenapa mereka ekonominya tinggi, gaji sana gede? Kenapa? Jawabannya ini, fatahna alaihim abwaaba kulli syai, kami bukakan segala pintu dunia. Biar apa? Hatta iza farihu bima utu, sampai ketika mereka senang, terbuai, wah harta banyak. Kemudian akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, kami siksa mereka dengan tiba-tiba tuh. Akhirnya mereka terdiam dan dalam keadaan yang kaget dengan azab Allah yang begitu tiba-tiba.
Jadi bersyukurlah kita yang kalau sedang berbuat maksiat sedikit langsung ketahuan, berbuat dosa langsung ketahuan bini, berbuat dosa langsung pelanggan lari. Itu tanda Allah cinta. Introspeksi diri. Nah, kalau kita berbuat dosa tapi nggak pernah Allah berikan ujian, nah ini tandanya bahaya. Istidraj tadi ya, faj'ati niqmatik, dengan azabmu yang tiba-tiba. Dan yang terakhir adalah wa jami'i sakhatik, dan dari seluruh amarah atau murka yang bisa mendatangkan segala marah Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah dari empat hal yang tersebut ya. Jadi jangan sampai terpesona lagi dengan tetangga yang lebih kaya meskipun tidak ngaji, dengan tetangga yang lebih banyak maksiat tapi banyak harta dan semua yang dia inginkan dapat. Jangan terpedaya. Pertama istidraj, yang kedua bahagia itu di hati. Bisa jadi kita yang miskin lebih bahagia dibandingkan dia yang kaya. Takut debt collector, takut pencuri, ya nggak tidur dengan tenang. Kalau tidur harus minum pil 3 biji dulu. Kita alhamdulillah dimanapun bisa tidur, kapan bisa tidur ya. Jadi yang penting itu dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang hadis atau hadis tentang doa-doa dan zikir-zikir. Di antaranya adalah zikir untuk berlindung dari lilitan hutang. Jadi insya Allah minggu depan kita akan bahas tips kiat-kiat agar terbebas dari utang ya. Baik untuk yang mengutangi atau yang berutang, ini sangat penting. Dan juga kita bahas sebagian fikih-fikih hutang. Ya, kita akhiri. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya silakan. Sering dengar Ustaz misal Iya. Imam Ahmad dan tukang roti. Iya. Sering istighfar ya. Iya. Yang menanyakan bagaimana kesawian tentang. Iya, Masya Allah. Bagus ya kisahnya tentang seorang tukang roti yang fans sama Imam Ahmad ya. Dia suka istighfar, sering istighfar, dan semua yang dia inginkan didapatkan kecuali satu, Pak, katanya. Dia pengen ketemu dengan Imam Ahmad. Padahal ini ngomong sama siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad bilang, saya Imam Ahmad. Karena dulu nggak di YouTube, Pak ya. Kalau tahu kan, oh ini Imam Ahmad ya. Nggak ada. Tapi walau kisah itu saya belum ketemu dalil yang valid ya. Itu sering disampaikan di kiai-kiai, ustadz-ustadz kondang yang mubalik. Tapi wallahualam saya belum dapat keutamaan hadis itu, kisah itu apakah valid atau tidak. Belum ketemu di kitab, tapi ketemunya di cerita-cerita. Wallahualam ya. Jadi belum ketemu, Pak. Nanti kalau ketemu saya sampaikan insyaallah. Ya, ada lagi, Pak? Ya, silakan Bapak ini dulu ya. Iya. Iya, silakan. Pada saat kita ingin sholat, Pak ya. Ini ada penyakit kalau baju mesti dingin, Pak. Iya. Dingin, Pak ya. Iya. Waktu pakai baju bodoh itu kegedesan, Pak. Kedinginan saya. Iya. Nah, apakah misalnya kita masak baju di panci itu baju bodoh sama enggak Pak sholat? Iya, Masya Allah, bagus pertanyaannya. Misalnya kita diuji Allah dengan mudah kegigil ya, gemeteran kalau pakai baju dingin. Apalagi sekarang Masya Allah, Pak ya, tiap hari hujan dan dingin banget, Masya Allah. Ini kayak sedang di Madinah nih. Ya, dan semoga nih awet sampai Ramadan, Pak ya. Doa semua orang gitu ya, awet sampai Ramadan. Ya, apakah boleh Ustadz kita panasin air kemudian kita berwudu dengan air? Maka jawabannya adalah diperbolehkan selama panasnya tidak membahayakan kita. Jadi hangat kuku kata orang, nggak masalah. Kenapa? Karena air yang panas itu tidak mengubah statusnya menjadi air yang tohur, yang suci dan menyucikan. Ya. Justru bisa ini lebih bagus karena bisa menghindari mudarat. Kata Nabi kan la doror wala diror, tidak boleh menimpakan bahaya. Kalau kita pakai air dingin bisa bahaya, maka kita diperintahkan untuk menghangatkan air. Itu sebabnya. Sama kayak sebagian sahabat yang ketika itu dingin menerpa, sedangkan mereka itu mau mandi wajib karena junub, ya, sehingga mereka diperbolehkan bertayamum. Ketika dia tayamum dan ngimamin sholat, jadi dia tuh ngimamin sholat tanpa berwudu, ya. Padahal hadas besar.
sampai ke Nabi dan Nabi mengikrarkan, membiarkan, tidak menyalahkan, maka dibenarkan. Ini jawabannya. Jadi diperbolehkan. Bahkan kalau memang tidak bisa ada opsi lagi, seperti saya dulu naik gunung Semeru, ketika itu subuh ya, istirahat subuh pagi itu dingin sekali, luar biasa. Airnya ada jauh tapi dingin. Bahkan ada sebagian teman-teman yang bawa air itu beku di sana. Maka kami tayamum. Tapi kalau kita kan nggak harus tayamum karena kita bisa manasin air. Ada solusi yang lain ya. Insyaallah tetap sah. Ya, bisa dipahami insyaallah. Silakan yang terakhir sebelahnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah zikir tadi Ustaz. Iya. Pertama tadi Ustaz. Sudah banyak tahu di dalam itu ada doa, ada ingat Allah. Ustaz. Iya. Dan di dalam doanya itu Ustaz, mungkin bisa tidak kita niatkan untuk diri kita sendiri, untuk manfaatnya Ustaz ya. Iya. Bisa juga kita niatkan untuk anak, istri, orang tua Ustaz. Iya. Atau orang tua yang meninggal, bisa tidak? Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus pertanyaannya ya. Ketika sedang zikir doa maknanya bagus. Boleh tidak kita niatkan setelah kita sendiri untuk keluarga kita dan semisalnya. Maka tergantung redaksi doa. Kalau doanya untuk kita ya, maka hanya untuk kita. Misalnya Robbi firli, Robbi zidni ilma, itu kan untuk kita. Kalau kita pengen mendoakan keluarga kita, ada redaksi yang lain. Misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, itu kita dan kita dengan orang-orang sekitar kita kalau pengen mendoakan kebaikan untuk mereka. Kalau yang sudah meninggal pun ada ya. Contohnya apa? Rabbi firli wali walidayya, orang tua kita, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, meskipun sudah meninggal. Ya, jadi mendoakan. Ya, tepatnya mendoakan, bukan pahalanya untuk doa anak-anak kita, tapi kita mendoakan. Kalau pengen mereka dapat doa yang sama, ajarkan mereka berdoa. Adapun kalau yang sudah meninggal, yang paling penting itu adalah ampunan, karena bekal terbaik ketika mati itu sedikitnya dosa. Jadi boleh sih ya sedekah ya atas nama mayit, bagus ya. Kemudian apa misalnya silaturahmi dengan keluarga yang si mayit, bagus. Tapi yang juga nggak salah bagus, mintakan ampunan, karena itu yang paling penting ya. Kalau ampunan yang dosa nggak diampuni, dia nambah pahala, mungkin ya tidak bisa menyamain dengan dosa yang dia sudah kerjakan. Tapi kalau kita doakan ampunan, maka itu yang paling penting ya. Wallahu taala a'lam. Sudah dipahami, sudah lewat jam 8, kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.